Selamat pagi, Oma Opa, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Romanus dan rekan saya, Samuel. ya bersama Romo kita Romoris OCD. dan Oma Fang. dan Oma Fang. Nah, kita kembali dalam acara Oke, Hari ini Orang Kudus hari ini. Ya, baik. Selamat datang Romo dan juga Om Afan ya di hari ini tanggal 26 Juni. Nah, kita pada hari ini memperingati Santo Pelagius. Nah, untuk tema kita pada hari ini mungkin Bang Samuel bisa membagikan kepada kita. Baik. Jadi kali ini kita membahas tentang pujangga gereja. Apa itu? Ini salah satu tokoh di sini sudah ada. Siapa? Nanti Romo Oris akan mengupasnya satu persatu. Silakan Romo. Oke, baik. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Hari ini kita akan berbicara sedikit tentang Santo Cyrillus. Beliau adalah seorang uskup dan pujangga gereja. Sebagai uskup, tentu saja beliau memiliki otoritas tertinggi untuk menggembalakan umat yang dipercayakan kepadanya. Dan gelar yang diperoleh oleh Santo Cyrillus itu adalah sebagai pujangga gereja, itu hanya karena ada karya-karya besar yang ditulis oleh Santo Cyrillus. Karya-karya tulisnya itulah yang diwariskan kepada gereja, kepada kita, sehingga kita bisa menghidupi nilai-nilai yang diwariskan kepadanya. Baik, kita juga boleh melihat sedikit tentang kisah kehidupan yang dilakoni oleh Santo Cyrillus. Menurut catatan sejarah itu dikatakan bahwa Santo Cyrillus itu lahir pada abad keempat, ya. Jadi beliau adalah seorang pembela kepercayaan, ya, untuk melawan ajaran-ajaran sesat yang bisa mengganggu dan mempengaruhi iman umat Allah. Jadi beliau sungguh-sungguh mempertahankan itu dan berusaha untuk menjaga kesatuan gereja, ya, dan juga mengajarkan tentang ajaran iman, tentang Tritunggal yang Maha Kudus, supaya umat beriman itu sungguh-sungguh mengimani itu dan juga tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran sesat itu. Dari kisah kehidupan juga kita bisa melihat teladan hidup yang diberikan oleh Santo Cyrillus bagi gereja sampai saat ini. Pertama, dikatakan beliau adalah seorang pemimpin yang sangat bijaksana, ya. Bijaksana dalam memimpin gereja untuk menjaga kesatuan, keutuhan anggota gereja umat Allah. Dan memang seorang uskup harus memiliki kebijaksanaan dan kepemimpinan yang luar biasa. Lalu yang kedua, dikatakan Santo Cyrillus itu adalah seorang yang berani untuk membela iman. Ya, sebagai uskup tentu saja ia dengan gigih, ya, untuk mempertahankan iman, supaya domba-domba itu, maksudnya umat Allah itu, tidak tercerai-berai atau tidak jatuh ke dalam ajaran-ajaran sesat. Lalu beliau juga memiliki, ya, cinta kasih yang begitu besar kepada semua orang tanpa membeda-bedakan, terutama orang-orang miskin, yang sederhana, yang terlupakan di dalam masyarakat. Dan yang lebih penting adalah kecintaannya yang begitu besar kepada gereja. Hal ini juga disampaikan, diajarkan oleh beliau kepada kita dan generasi yang saat ini, supaya memiliki kecintaan yang begitu besar kepada gereja kita. Bagaimana cara kita mengungkapkan cinta kita pada gereja? Mungkin ya dengan berpartisipasi secara aktif di dalam kehidupan menggereja, ya kan? Lalu bagaimana kita mengambil bagian di dalam
karya sosial, karitatif sebagai bentuk perutusan pelayanan, ya. Dan yang lebih penting adalah bagaimana kita menghadirkan diri kita di dalam dunia yang heterogen ini sebagai orang Katolik yang baik dan benar. Nah, itu dari saya ya. Oke. Orang Katolik yang baik dan benar dengan menjadi pewarta dalam dunia yang semakin marak zaman ini kan. Teladan uskup dan pujangga gereja ini mengajarkan kita arti pentingnya sebuah keteladanan kepemimpinan yang pertama. Yang kedua tentang membela iman. Itu zaman sekarang tidak gampang ya, tawaran-tawaran. Nah, kita tadi sebelum masuk podcast ini, saya dengan Romo Oris juga bercerita tentang bagaimana pengaruh media sosial yang begitu marak, bagaimana hoax dan manipulasi media terhadap iman-iman itu bisa menggoyangkan keimanan orang. Untuk itu, dalam poin yang ketiga ini, tentu membela iman itu salah satunya lewat podcast ini. Kita hadir untuk mewartakan itu ya Romo ya. Romo harus. Iya, menarik ya tentang pujangga gereja ya. Jadi saya sering kali mendengar tentang pujangga gereja, namun baru tahu artinya sekarang, yaitu tentang seorang yang memiliki karya besar untuk gereja gitu Romo ya. Nah ini kan kebetulan tadi Santo Cyrilius itu merupakan seorang uskup, otomatis dia sebagai bisa dikatakan pemimpin gitu Romo ya. Tapi apakah ada Romo istilah pujangga gereja untuk kita-kita yang awamnya gitu Romo? Kalau untuk awam-awam, sejauh ini saya belum tahu ya. Tapi kebanyakan orang kudus itu, dan tidak semua orang kudus mendapat gelar pujangga gereja. Itu. Santa Teresa dari Kanak-kanak Yesus itu, dia mendapat gelar doktor pujangga gereja karena karya tulisannya, ajarannya tentang spiritualitas jalan kecil. Atau Santa Teresa dari Avila, itu juga doktor pujangga gereja karena barisan rohaninya yang begitu luar biasa diturunkan kepada gereja. Dan gereja menghidupi nilai-nilai yang diajarkan oleh Santa Teresa, contoh ya, Teresa Avila atau Santa Teresa dari Kanak-kanak Yesus. Jadi di dalam gereja ini, kalau tidak salah itu hanya 3 wanita yang mendapat gelar doktor pujangga gereja. Santa Teresa dari Avila, Santa Teresa dari Kanak-kanak Yesus, dan juga Santa Katarina dari Siena. Ya, jadi tidak semua orang kudus mendapat gelar doktor pujangga gereja. Hanya itu tadi, ada karya-karya atau barisan-barisan rohani yang begitu bernilai, mereka mendapat gelar khusus dari gereja untuk mereka ya. Itu ya. Dapat kuncinya? Iya, jadi ternyata setahu saya juga kalau Katarina itu bukan seorang biarawati ya, tapi dari awam. Santa Katarina Siena. Iya. Dari Siena ya. Dari Siena, seorang awam. Ternyata bisa ya, ternyata seorang awam mendapatkan gelar pujangga gereja dengan karyanya. Karya keimanan, jangan lupa itu ya. Ya, ajaran iman. Ajaran iman ya. Ajaran iman, ya betul. Ya, terus tentunya setelah kita diskusi dengan Romo, kita mau tahu nih, Oma Fang, bagaimana Oma Fang membagikan semangat iman itu ke keluarga. Kan saya dengar Oma Fang Ordo Fransiskan sekuler ya? Sekuler. Ya masih belum, masih belajar. Oh, masih belajar. Paling tidak itu adalah partisipasi kita dalam mengapresiasi iman kita, dalam menunjukkan bahwa kita adalah Katolik. Silahkan Oma, boleh sharing sedikit tentang itu. Kalau saya sih ya dengan apa itu ya hari doa, membaca Alkitab, menyucikan diri, berbuat
rendah hati. Ya, bagus itu Oma itu. Nah, itu hal-hal yang kecil yang sederhana itu juga menunjukkan kecintaan Oma itu terhadap gereja. Gereja ini kan bukan secara fisik tuh Oma, tapi gereja itu adalah kita ini, kita. Semua kita umat beriman Katolik itu adalah gereja yang sedang berziarah menuju ke rumah Bapa. Nah, jadi Oma itu menunjukkan kecintaan yang begitu besar kepada gereja. Oma berdoa untuk kami, berdoa untuk Samuel, berdoa untuk Romanus. Ya, itu kan doa. Tuh, Oma, luar biasa kan? Iya, disebut-sebut bos ya. Iya. Dan Romo, Pujangga Gereja ini waktu saya baca-baca bahan ini, saya tuh sempat tersita perhatian bahwa wah, menarik nih Pujangga Gereja. Mereka yang punya karya sastra tentang keimanan, tulisan filsafat tentang keimanan, bagaimana mereka mengupas tubuh dan darah Kristus dalam bentuk tulisan. Itu karya-karya mereka itu kan diwariskan dan diturunkan dari lewat gereja itu ya Romo ya. Dan sampai sekarang teladan Teresia itu kita ketahui bahwa pikiran-pikiran tentang Kristus begitu. Romo, untuk kata kunci dari pesan podcast kita hari ini boleh sampaikan Romo. Kunci-kunci yang bisa pemirsa bagikan. Oke, yang paling penting bagi kita itu adalah menjaga kesatuan, keutuhan di dalam gereja. Bagaimana kita mengungkapkan cinta kita kepada gereja. Ya, gereja itu kan satu, kudus, Katolik, dan apostolik, ya dan sebagainya. Jadi kecintaan kita kepada gereja itu juga pertama itu kita menjaga persaudaraan, kesatuan ya, keutuhan di dalam gereja. Yang kedua, mungkin kita juga membangun hidup bersaudara dengan saudara-saudara kita yang lain. Itu juga bagian dari tugas perutusan, tugas pewartaan kita. Jadi kalau serius dia menjaga kesatuan di dalam gereja, kita juga harus menjaga itu. Wah, gereja yang paling kecil dan yang sederhana itu adalah keluarga. Jadi itu keluarga itu harus satu, utuh. Jadi kalau keluarga-keluarga itu bersatu, hidup rukun dan damai, maka gereja dalam lingkup yang lebih luas itu juga akan mengalami kesatuan, keutuhan. Artinya tidak ada perpecahan. Jadi kalau ada perpecahan, maka kita harus berusaha untuk menjadi pembawa damai. Ya, supaya keluarga-keluarga itu bersatu, rukun, satu dengan yang lain. Itu. Paparan dari Romo Oris, Om Afang juga, Om Afang langsung to the point tentang bagaimana hidup dalam keluarga. Yang paling penting tuh rendah hati, berdoa, dan menjaga kesetiaan. Ya. Kata kunci yang sangat paling tepat untuk kita ya, penonton, pemirsa dimanapun kita berada, bahwa Romo Oris dan Om Afang sama-sama kolaborasi hari ini memberikan begitu pentingnya teladan kesucian yang harus diasah hari demi hari, detik demi detik untuk mempertahankan iman kita. Romanus, ada tambahan? Iya, saya rasa juga cukup ya, ya untuk saat ini. Dan terima kasih, mungkin kita bisa langsung tutup dengan doa. Baik, Oke. Romo mohon pimpin kita dalam doa. Oke, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, syukur dan pujian kami panjatkan kehadirat-Mu, karena Engkau telah memberikan kepada kami seorang santo yang mengajarkan kepada kami untuk senantiasa menjaga kesatuan, keutuhan di dalam kehidupan gereja. Bantulah kami, satukanlah semua umat-Mu yang tercerai-berai, agar mereka boleh hidup di dalam kedamaian dan kerukunan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Semoga kita sekalian dan semua orang yang kita doakan senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima Dan kasih. juga Oma Pang ya yang sudah hadir bersama kita untuk hari ini ya. Dan pastinya kita akan tetap hadir nih untuk menemani pemirsa di rumah. Untuk Oma Pa juga kita akan selalu menemani. Nah, untuk itu usai sudah perjumpaan kita untuk hari ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya channel YouTube Sosietas Santa Clara. Nah, jangan kemana-mana, tetap di acara Oke, hari ini orang kudus hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa. sampai Sampai jumpa. Orang kudus.